Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fia. Sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, kita simak ya. Nah, untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ada dua jenis ya untuk perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami dapat tumbuh tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan alami terdiri dari tunas, biji, dan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji sekarang. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, ini ada gambarnya. Ada contoh gambar dari pertumbuhan dengan biji. Kemudian, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Salah satu contohnya, tanaman cocor bebek, pohon bambu dan pisang. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan pohon bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di sekitarnya. Kemudian pertumbuhan-tumbuhan dengan umbi. Kentang adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan lobak dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, sekarang perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan salah satu diantaranya dengan mencangkok dan stek. Tujuan perkembangbiakan buatan dapat berbuah banyak tanpa ada penyakit dan akarnya lebih kuat. Sekarang mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, kemudian stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman dari akar, daun, atau batang. Tujuan dari stek itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan dan pembuahan, hampir sama dengan mencangkok. Nah, jadi itu tadi adalah dua jenis perkembangbiakan buatan ya, ada mencangkok dan stek. Nah, kemudian tadi yang alami ada apa saja? Ada tunas, biji, dan umbi ya. Jadi itu tadi cara-cara perkembangbiakan pada tanaman. Nah, sekarang Bu Fia punya teks yang berisi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita kalau punya teks biasanya ingin membaca dengan suara yang nyaring. Nah, membaca dengan suara nyaring yaitu membaca dengan bersuara. Nah, Bu Fia akan mencontohkan bagaimana membaca dengan nyaring ya. Coba simak baik-baik bacaan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara alami. Ada pula tumbuhan yang berkembang biak dengan bantuan manusia. Tujuan tumbuhan berkembang biak adalah untuk memperoleh atau memperbanyak tumbuhan baru. Perkembangbiakan alami tumbuhan dilakukan dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji antara lain tanaman cabai, tomat, dan jeruk. Biji yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi kecambah dan lama-kelamaan menjadi tumbuhan dewasa. Selain dengan biji, ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Misalnya, tanaman pisang dan bambu. Selain tunas, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan umbi. Contohnya, tanaman bawang merah dan kentang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis.
kentang berkembang biak dengan umbi batang. Ada tanaman yang berkembang biakannya secara buatan. Artinya, manusia membantu proses perkembangbiakan tanaman tersebut. Cara manusia membantu yaitu dengan cara cangkok. Nah, itu tadi cara membaca nyaring. Jadi kita membaca dengan suara yang lumayan keras agar teman-teman kita juga bisa mendengarnya dan kita bisa mengerti apa isi dari cerita tersebut. Nah, kalian tahu nggak kalau di bacaan tadi itu terdapat beberapa paragraf? Kalian tahu paragraf itu apa? Jadi, paragraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung ide pokok dan dimulai penulisannya dengan garis baru atau alinea. Dalam satu paragraf terdiri dari minimal 4 kalimat. Nah, bagaimana kalau dalam satu paragraf itu lebih dari 4 kalimat? Boleh dong. Kalau lebih dari 4 kalimat, boleh. Nah, biasanya untuk kalimat yang pertama dia menjorok ke dalam. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh paragraf. Jadi di dalam bacaan tadi ada 4 paragraf, ya. Dan tandanya paragraf itu biasanya awal kalimat menjorok ke dalam. Kalian bisa lihat di sebelah ya. Nah, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Kalian sudah paham kan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada banyak ya macam-macamnya. Dan kalian juga mengenal apa itu paragraf. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Bu Fia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.